Ketika usia bertambah, banyak orang berharap hidup senang, namun justru merasa hidup semakin berat. Tubuh melemah, kesepian datang, makna hidup terasa memudar. Namun benarkah lanjut usia adalah akhir segalanya? Berikut ini, narasi berjudul Hidup Senang pada Lanjut Usia. Ketika kita sudah tua, ketika usia bertambah satu demi satu, ketika rambut mulai memutih dan tubuh perlahan berubah, hampir semua manusia menginginkan satu hal yang sama: hidup yang senang, hidup yang tenang, hidup yang damai. Kita bekerja keras ketika muda, kita menahan lelah, kita mengejar banyak hal. Semua itu dilakukan dengan satu harapan sederhana, agar suatu hari nanti, ketika usia telah lanjut, hidup bisa dijalani dengan lebih ringan. Namun kenyataannya sering tidak demikian. Semakin bertambah usia, banyak orang justru merasakan hidup semakin berat. Tubuh melemah, tenaga berkurang, penyakit datang satu persatu, pikiran menjadi mudah gelisah, tidur tidak lagi nyenyak, hati sering dipenuhi kekhawatiran, kesepian hadir pelan-pelan, tanpa suara, tanpa tanda, dan akhirnya muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Mengapa hidup justru terasa lebih sulit ketika aku sudah tua? Jika pertanyaan itu pernah terlintas di hati Anda, ketahuilah satu hal penting: Anda tidak sendiri. Lanjut usia bukan hanya tentang angka di kartu identitas. Ia adalah fase kehidupan dengan perubahan besar. Perubahan fisik yang nyata, perubahan psikologis yang dalam, perubahan sosial yang sering menyakitkan. Tubuh mulai kehilangan kekuatannya. Fungsi organ menurun perlahan. Sendi terasa nyeri. Langkah menjadi hati-hati. Napas tidak lagi lega. Penglihatan berkurang. Pendengaran tidak setajam dulu. Tubuh cepat lelah, bahkan ketika tidak banyak bergerak. Dan bersamaan dengan itu, jiwa ikut diuji. Rasa cemas mudah datang, takut sakit, takut merepotkan orang lain, takut menjadi beban, takut tidak berguna lagi. Banyak lansia merasa hidupnya mengecil, ruang geraknya menyempit, perannya berkurang. Kesepian menjadi teman yang paling sering hadir, bukan karena tidak ada orang, tetapi karena tidak lagi merasa dibutuhkan. Anak-anak telah dewasa, mereka sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Lingkungan sosial berubah, teman sebaya satu persatu pergi, interaksi berkurang, hari-hari terasa panjang, sunyi, hening, dan kadang terasa hampa. Hidup terasa berat, bukan karena tidak ingin hidup, tetapi karena kehilangan makna hidup. Namun ada satu kebenaran yang sering kita lupakan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjadi tua. Tidak semua manusia diberi umur panjang. Tidak semua manusia diberi waktu sejauh ini. Rambut memutih adalah anugerah. Usia lanjut adalah karunia. Lanjut usia bukan kegagalan. Ia adalah tanda bahwa kita masih diberi waktu. Masalahnya bukan pada usia. Masalahnya adalah cara kita memandang usia itu sendiri. Banyak lansia menghadapi dua tantangan besar. Yang pertama adalah kesepian. Yang kedua adalah kerentanan finansial. Penelitian menunjukkan bahwa hidup sendiri di usia lanjut adalah hal yang umum. Menurut Pew Research Center, sekitar 27% orang berusia di atas 60 tahun tidak lagi memiliki pasangan hidup. Mereka hidup sendiri atau bergantung pada anak dan keluarga. Di saat yang sama, pendapatan berhenti karena pensiun. Namun kebutuhan hidup tetap ada. Bahkan biaya kesehatan seringkali meningkat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, 90% lansia menderita setidaknya satu penyakit kronis. 70% menderita 2 atau lebih. Masalah kesehatan mental juga meningkat. Depresi, demensia, Alzheimer. Angka-angka ini nyata. Tetapi angka bukanlah akhir cerita. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah hidup lanjut usia pasti suram?
Apakah menua berarti kehilangan kebahagiaan? Jawabannya adalah tidak. Dan disinilah kita belajar dari seorang ahli, Profesor Dr. Hideki Wada. Ia adalah seorang psikiater Jepang terkemuka yang mengabdikan hidupnya untuk kesehatan mental lanjut usia. Lahir di Osaka, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Tokyo, lebih dari 35 tahun pengalaman klinis, telah merawat sekitar 6.000 pasien lansia. Ia menulis buku berjudul Tembok Usia 80 Tahun. Buku ini menjadi bestseller, terjual lebih dari 500.000 eksemplar. Pesan Hideki Wada sangat sederhana, namun sangat dalam. Menua bukan untuk dilawan, menua bukan untuk ditakuti, menua untuk diterima dan dijalani dengan bijak. Hideki Wada tidak mengajarkan untuk menjadi kuat secara berlebihan. Ia mengajarkan untuk menjadi realistis dan damai. Tetaplah berjalan setiap hari, walau pelan. Gerakan tubuh agar tidak kaku. Karena tubuh yang diam akan semakin melemah. Saat kesal, tarik napas panjang dan lepaskan perlahan. Minum air yang cukup, makan buah dan sayur segar, kunyah makanan dengan baik. Otak dan tubuh saling terhubung. Lupa bukan selalu karena usia, seringkali karena otak jarang digunakan. Tidak semua masalah harus diatasi dengan banyak obat. Kadang menerima kondisi jauh lebih menenangkan. Jangan memaksakan angka tekanan darah atau gula darah. Tubuh punya irama alaminya sendiri. Sendiri bukan berarti kesepian. Kadang itu waktu untuk berdamai dengan diri sendiri. Malas-malasan itu wajar jika tubuh memang lelah. Jika tidak bisa tidur, jangan memaksa. Lakukan hal yang Anda sukai. Hindari hal yang menguras jiwa. Terus belajar, karena berhenti belajar membuat jiwa menua lebih cepat. Senyumlah, orang yang ceria membawa cahaya bagi sekitarnya. Dan yang terpenting, Anda yang menentukan bagaimana hidup ini dijalani. Lanjut usia bukan akhir kehidupan. Ia adalah fase pendalaman. Di usia muda, kita mengejar. Di usia lanjut, kita memahami. Nilai manusia tidak hilang hanya karena tubuh melemah. Justru di usia lanjut, kita memiliki kebijaksanaan, kesabaran, dan kedalaman jiwa. Jika Anda saat ini sudah lanjut usia atau sedang menuju ke sana, ingat satu hal ini, hidup Anda tidak sia-sia. Setiap napas masih bermakna, setiap hari masih bernilai, setiap senyuman adalah ibadah kecil. Bagikan pesan ini kepada orang tua Anda, kepada kakek dan nenek Anda, kepada siapapun yang sedang menua dalam diam, karena mereka berhak hidup bahagia, tenang, dan bermakna hingga akhir hayat. Dan sekarang, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan tenang. Karena hidup dalam lanjut usia tidak hanya tentang tubuh. Ia tentang hubungan kita dengan waktu. Di usia muda, waktu terasa panjang. Kita merasa punya banyak kesempatan, banyak hari esok. Namun di usia lanjut, waktu terasa berbeda. Hari berjalan lebih lambat, tetapi tahun terasa berlalu lebih cepat. Banyak lansia berkata, entah mengapa hari-hari terasa lama, tetapi hidup terasa singkat. Ini bukan ilusi, ini cara pikiran manusia memaknai waktu. Ketika aktivitas berkurang, ketika rutinitas menyempit, pikiran punya lebih banyak ruang untuk mengingat masa lalu. Kenangan datang silih berganti, tentang masa muda, tentang orang-orang yang pernah hadir, tentang keputusan yang diambil, dan yang tidak pernah diambil. Disinilah penyesalan sering muncul. Mengapa dulu terlalu sibuk bekerja? Mengapa jarang meluangkan waktu untuk keluarga? Mengapa marah pada hal-hal kecil? Mengapa tidak menjaga tubuh sejak dini? Penyesalan adalah beban mental yang paling sering dipikul lansia. Namun ada satu kebenaran yang harus kita pahami. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi makna masa lalu bisa diubah. Pengalaman hidup termasuk kesalahan dan kegagalan adalah sumber kebijaksanaan, bukan untuk disesali, tetapi untuk dipahami. Banyak lansia merasa sedih karena tidak lagi produktif, tidak lagi bekerja, tidak lagi menghasilkan uang, tidak lagi dianggap penting. Padahal nilai manusia tidak pernah hanya ditentukan oleh produktivitas ekonomi. Nilai manusia juga ada pada kehadiran, pada kebijaksanaan, pada kemampuan mendengarkan, pada ketenangan yang ditularkan.
Seorang lansia yang duduk tenang, yang berbicara dengan bijak, yang tidak reaktif, adalah jangkar emosional bagi keluarga. Anak-anak belajar dari ketenangan itu. Cucu-cucu belajar dari kesabaran itu. Sayangnya, banyak lansia tidak menyadari nilai ini karena dunia modern terlalu memuja kecepatan dan hasil instan. Lanjut usia juga sering berhadapan dengan rasa takut. Takut sakit, takut jatuh, takut lumpuh, takut kehilangan ingatan, takut mati. Rasa takut ini manusiawi, namun rasa takut yang dibiarkan berlarut-larut akan berubah menjadi kecemasan kronis. Hideki Wada menekankan satu hal penting, jangan hidup terus-menerus dalam ketakutan akan masa depan, karena masa depan belum tentu terjadi, tetapi kecemasan pasti menguras energi hari ini. Lebih baik menjalani hari ini dengan cukup baik, tidak sempurna, cukup baik, bangun, makan dengan tenang, bergerak secukupnya, berinteraksi secukupnya, beristirahat tanpa rasa bersalah. Ada pula lansia yang merasa marah karena tubuh tidak patuh, marah karena harus bergantung pada orang lain, marah karena merasa diperlakukan seperti anak kecil. Kemarahannya sering tidak diucapkan, dipendam, dan berubah menjadi kepahitan. Hideki Wada menyarankan, jangan terlalu memendam, katakan apa yang perlu dikatakan, dengan tenang, tanpa meledak-ledak. Perasaan yang diungkapkan dengan baik lebih sehat daripada emosi yang ditekan. Lanjut usia juga membawa perubahan spiritual. Banyak orang mulai bertanya hal-hal yang lebih dalam. Untuk apa aku hidup? Apa yang benar-benar penting? Apa yang akan tersisa setelah aku tiada? Pertanyaan ini bukan tanda kelemahan, ini tanda kedewasaan batin. Di usia lanjut, manusia perlahan melepaskan hal-hal yang tidak penting, ambisi besar, persaingan, pembuktian diri. Yang tersisa adalah kebutuhan akan kedamaian. Hideki Wada tidak memaksa lansia untuk selalu ceria. Ia justru mengizinkan lansia untuk melambat. Melambat bukan kalah. Melambat adalah menyesuaikan diri dengan irama hidup yang baru. Ada satu pesan penting yang sering dilupakan. Lanjut, usia tidak harus selalu diisi dengan kegiatan besar. Kadang, duduk di teras rumah, memandang langit, mendengar suara burung, itu sudah cukup. Kadang, secangkir teh hangat, percakapan singkat, itu sudah memberi makna. Makna hidup tidak selalu besar. Seringkali ia sederhana. Jika hari ini tubuh Anda tidak sekuat kemarin, itu bukan kegagalan. Jika hari ini Anda butuh bantuan, itu bukan kehinaan. Jika hari ini Anda ingin istirahat lebih lama, itu bukan kemalasan. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang berada di fase hidup yang berbeda. Fase yang meminta kita untuk lebih lembut pada tubuh dan jiwa sendiri. Lanjut usia bukan tentang berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menjalani sisa waktu dengan damai. Tidak perlu mengejar kesempurnaan, tidak perlu membuktikan apapun. Cukup hadir, cukup bernapas, cukup mensyukuri hari ini. Dan jika Anda masih muda saat mendengarkan ini, ingatlah, apa yang Anda tanam hari ini akan Anda tuai di hari tua, menjaga tubuh, menjaga hubungan, menjaga hati. Karena lanjut usia bukan kejutan, ia adalah hasil dari perjalanan panjang. Hidup tidak berhenti ketika kita menua, ia hanya berubah bentuk, dan di balik perubahan itu, selalu ada kesempatan untuk menemukan ketenangan. Jika video ini memberi makna dan semangat baru untukmu, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Dengan membagikan video ini, mungkin kamu telah membantu seseorang di luar sana untuk menemukan kembali semangat hidupnya dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.